Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik, yaitu tema 9 subtema 3 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita lanjutkan lagi muatan yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia dengan materinya pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu, susunlah pertanyaan dengan tepat. Ayo ingat kembali langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Tahapan melakukan wawancara yang pertama adalah sebelum melakukan wawancara, yaitu yang pertama menentukan narasumber, yang kedua menentukan waktu dan tempat wawancara, yang ketiga membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Kemudian yang kedua saat wawancara, yaitu menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara, mengajukan pertanyaan kepada narasumber, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan, dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Setelah wawancara, merangkum semua jawaban dari narasumber, kemudian membuat kesimpulan wawancara dan membuat laporan wawancara. Melakukan wawancara tentang penggunaan energi alternatif. Wawancara merupakan kegiatan yang dapat menambah pengetahuanmu mengenai suatu hal. Dengan wawancara, kamu mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang ahli. Kamu perlu menentukan topik dan narasumber yang diwawancara. Lalu susunlah pertanyaan yang sesuai dan catatlah jawaban yang diberikan oleh narasumber. Menerapkan langkah-langkah wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh narasumber. Contoh pertanyaan wawancara. Berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dalam setahun? Kemudian pertanyaan kedua, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara bergotong royong? Ayo lakukan wawancara mengenai sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Kemudian pembelajaran 6, melakukan wawancara tentang kerusakan lingkungan. Ayo kita kembali melakukan wawancara. Carilah informasi mengenai dampak kerusakan lingkungan. Kemudian setelah pelajaran bahasa Indonesia, maka kita lanjutkan lagi dengan muatan ilmu pengetahuan alam KD 3.5 dan 4.5, menjelaskan penghematan energi dan pemanfaatannya energi alternatif. Penghematan sumber energi agar tidak cepat habis dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Yang kedua, lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dalam jarak dekat. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil. Energi alternatif digunakan untuk mengganti sumber energi yang akan habis. Energi alternatif yang akan digunakan juga harus ramah lingkungan. Contoh pemanfaatan sumber energi alternatif adalah pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Biogas adalah pengganti LPG sebagai bahan bakar pada kompor. Menjelaskan pemanfaatan energi alternatif.
Salah satu upaya menghemat penggunaan sumber energi adalah menggantinya dengan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Penggunaan sumber energi alternatif juga tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Beberapa contoh sumber energi alternatif antara lain matahari, angin, air, panas bumi, biogas, dan biomasa. Ayo carilah informasi bagaimana cara memanfaatkan sumber energi berikut, misalnya matahari, panas bumi, dan ombak. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sudahi sampai di sini pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.